Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, hilang iki nandi. Loh, oke muncul mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk apa? Di sini saya akan menjelaskan untuk scene berapa ini? 5 ya? Scene 4. Nah, di sini ada beberapa contoh material, ada 29 atau 30 saya lupa. Untuk yang pertama ini ada clipping box. Namanya clipping box. Soalnya ini kalau dilihat ya secara mata ini kelihatannya itu kayak ada box gitu, muterin objeknya. Objeknya kan awalnya kayak bulat gini, terus ini yang kelihatan cuma kayak muter-muter doang gitu. Jadi yang kena kayak kena boxnya ini kelihatan gitu, yang gak kena itu kayak hilang gitu. Terus selanjutnya ada stencil test portal. Jadi di depan objeknya ini kayak ada rectangle kayak kotak gitu. Itu makanya kenapa dinamakan stencil test portal, karena depannya ini kayak ada rectangle-nya kayak portal gitu. Lalu ada vertex extrusion, yang dimana material ini tuh kayak bisa ngembang terus bisa menciut. Kalau ngembang yang awalnya rapat banget bisa ngembang, itu space-nya bakalan kosong. Lalu di sebelahnya ada refractive glass, yang dimana material ini kelihatan berupa kayak kaca gitu, transparan, makanya dinamakan refractive glass. Lalu ada cutout transition, yang dimana elemen kelihatan kayak tiba-tiba hilang, kayak apa ya namanya ya, apa ngono arane ya, ini efeknya kayak gini lah. Cutout transition ini tiba-tiba kayak hilang dari beberapa sisi, terus tiba-tiba hilang total. Lalu ada normal map scale. Ini apa ini untuk normal map scale ini, bro? Itu kayak map normal tapi nah ini ada efek-efeknya gitu. Nah, bisa glossy, terus ada kayak segilima banyak gitu, warna emas. Ini namanya normal map scale. Lalu ada clipping plane yang dimana clipping plane ini kalau muncul dari belakang ini lah, kalau menghilang dari depan. Jadi kayak ngilangnya itu berpart, dari depan dulu lurus langsung ke belakang hilang. Lalu ada clipping sphere, yang dimana ini ada kayak bulat ngelilingin objeknya, yang dimana bulatan itu bakal ngilangin beberapa bagian sisi yang kena bulatan itu di objeknya. Lalu untuk atasnya lagi ada edge smoothing, yang dimana material ini bakalan kayak ngeblurin objeknya ini. Misalnya kan awalnya tajam banget kan, terus tiba-tiba ngeblur semua sampai tiba-tiba hilang. Lalu di sini ada triplanar mapping. Ya apa ya triplanar mapping ini? Nggak bisa, bro. Kayak cuma putih doang gitu loh. Nah, kita coba puterin triplanar mapping ini dari belakang ya teman-teman. Nggak terjadi apa, nggak ada efeknya triplanar mapping. Jadi ya kayak cuma objek biasa terus dikasih tekstur gitu. Kurang tahu sih gimana. Terus ada near plane flight, near plane fade. Nah, ini tuh kayak efek-efek hologram gitu ya. Nah, ini tuh bisa kayak muncul warna ungu, lama-lama itu ada kayak warna ungu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba hilang. Nah, itu kan kayak transparannya itu memutar gitu. Kalau dari beberapa ini apa sudut pandang, kalau dari depan kayak hilang gitu. Tapi kalau dari samping, nah ini ada nih.
Nirplen flag ini emang beneran bisa hilang. Dikata ya gue yo videonya. Saya tahu. Kata yang gue tak kata. Ini emang Nirplen flag ini dah. Sih toh. Enggak, tapi kadang-kadang itu hilang loh dari beberapa sisi loh. Lah iki hilang iki. Entah. Iya, Oh, gitu nggak sih? Berarti tergantung ke alah anjrot. engagement nggak sih? Enggak, lek awakmu semakin dekat yo. Iku semakin hilang. Oh, karena nir kan deket sih. Oh iya dah. Iya, jadi semakin kamu dekat, objeknya semakin menipis opacity-nya itu malu. Alah, yes, iku engko sampai triplanar mapping iki wis dikatai. Ya nggak usah dikat, nggak apa-apa nggak sih? Oh iya dah. Lanjut ya. Nah, jadi begini ya untuk near plane fade. Nah, jadi material itu kalau kita semakin dekat ya, makin dekat itu makin hilang objeknya. Tapi kalau kita makin jauh, makin kelihatan. Nah, ini kan kita dari jarak beberapa meter ini kelihatan banget, tapi kalau kita dekat cuma sekitar 30 cm itu objeknya bakal ngilang. Nah, lalu untuk objek selanjutnya ada rim lid yang dimana material ini tuh kayak ada glow di sekitar objeknya, di tepi-tepi objeknya yang kelihatan kayak gini. Ini kan tepi objek itu kayak ada inner glow-nya gitu. Lah terus tengahnya yang enggak ada kayak tepinya itu transparan. Itu untuk rim lid. Lalu ada cool off cut out yang dimana material ini kayak di setiap sisi objeknya itu pasti ada bagian yang transparan sama bagian yang keisi sama kayak tekstur gitu ya. Nah kalau kayak gini kan ini awalnya kayak gini sih, ada bulatannya di dalam sama ada bulatannya yang di luar. Nah ini untuk yang di bulatan dalamnya ini kayak gini. Nah lalu untuk yang bulatan di luarnya itu teksturnya melingkaran si bulatan ini. Lalu selanjutnya ada albedo alpha smoothness. Apa ini? Bro. Nah untuk tekstur yang satu ini ya hampir sama kayak objek sebelahnya nih, yang dimana kayak cuma tekstur aja. Sama channel map ini, yang channel map kayak cuma tekstur berkarat gitu. Nah, ini kan kayak cuma tekstur doang. Beda sama yang lain kayak yang bawah itu kan kayak ada efek-efeknya. Kayak yang sebelah-sebelahnya gini kan ada efek-efeknya yang bawah. Nah untuk yang channel map sama albedo alpha smoothness sama normal map sama smooth metallic ini kayak cuma tekstur doang sih. Sama ini ada smooth metallic tadi kan, ini kayak tekstur besi gitu, besi yang glossy. Lalu ada semi smooth, yang ini tuh teksturnya kayak tanah liat yang dihalusin banget gitu. Lalu ada default lid, ya kayak namanya ya, ini default lid yang nggak ada materialnya sama sekali. Lalu ada unlit. Unlit itu yang kayak gimana unlit bro? Unlit sebelum default lid. Nah untuk yang unlit ini ya sama kayak yang default lid semi smooth metallic, yang itu cuma objek doang, nggak ada teksturnya sama sekali. Kalau smooth metallic, semi smooth, normal map, channel map itu kan masih kayak ada teksturnya gitu ya. Terus untuk objek selanjutnya ada environment color, dimana ini objeknya ini kasih warna gitu. Environment color kan cuma warna doang kan, kayak cuma objeknya cuma dikasih warna doang gitu, warna biru. Coba cek environment color. Nah sambil nunggu ya kita jelasin yang lain dulu.
yang di atas ini ada inner glow. Untuk inner glow sendiri ini, untuk objek-objeknya ini, kan ini kayak objek kubus gitu kan. Nah ini setiap sisi yang sudutnya ini pasti ada inner glow-nya. Coba kamu lihat dari sisi lain, nanti dia bilang. Oh iya. Oh iya. Ya kan? Iya iya iya. Kayak hologram. Oke. Sip, bentar lanjutin yang inner glow dulu ya. Nah untuk yang inner glow itu ya, ini udah di setiap sisinya itu kayak ada efek glow yang lebih cerah daripada warna di tengahnya gitu. Nah kita lanjutin buat environment color yang tadi. Environment color itu kayak efeknya itu, misal kita lihat dari sisi depan itu warnanya biru, lalu kita lihat dari sisi samping itu warnanya pink ya. Terus kita pindah lagi dari sisi ini juga masih pink. Nah dari sini warnanya oranye itu hampir sama kayak sebelahnya loh. Berarti sama. Nah yang sebelahnya lagi ada iridescence. Nah ini tuh hampir mirip kayak environment color, mirip banget malah. Hampir sama ya. Nah kalau dilihat dari beberapa macam sisi tuh warnanya kayak berubah gitu. Nah lanjut untuk objek selanjutnya. Tadi kan inner glow udah, berarti sebelahnya opaque border, yang dimana ini cuma nampilin bordernya doang di objeknya. Jadi yang tengahnya itu kayak transparan banget, cuma ngeliatin bordernya, outline-nya doang. Lalu sebelahnya ada border cube. Border cube ini apa bro? Ya udah kayak apa sih namanya? Ini kan ada kubus. Nah tengahnya ini udah ada warnanya, tapi ada outline-nya lagi. Jadi border cube ini cuma ngasih outline gitu, iya kan? Nah lalu ada rounded corner opaque. Nah tadi kan udah ada opaque border. Nah di sini ada yang sama tapi rounded gitu. Jadi yang sisinya yang ini itu tumpul, sisinya yang ini tumpul, beda sama yang opaque border. Ini kan kayak masih tajam gitu, tapi yang ini itu tumpul. Nah lalu di sini ada circular corner, yang dimana ini awalnya bentuk kubus, karena kasih material circular corner jadi ini tuh jadi bulat gitu, nggak kubus lagi, tapi bentuknya tetap kubus, cuma yang kelihatan itu setiap sisinya itu bulat gitu. Lalu sebelahnya lagi ada rounded corner non uniform scale. Ini tuh kayak kayak apa ya, lempengan gitu sih, kayak lempengan. Yang ini bentuknya rounded, bentuknya kotak kubus gitu. Nah kayak handphone lah, jadi nggak ada kayak sisi bawah, sisi atas, sisi samping. Jadi ini ya kayak ya udah kayak kertas gitu. Lalu ada rounded corner. Yang terakhir nih, yang terakhir. Setelah menjelaskan 30 ya. Sini ada rounded corner. Nah, yang dimana rounded corner ini awalnya kubus. Nah, tapi dia dikasih efek. Kayak, nah ini kan bisa kembang kempis. Mengembang dan mengempis. Nah, kalau mengempis itu kayak kotak ke tengah. Nah, lalu pas ngembangnya itu, nah di bagian sininya nggak tajam tapi tumpul gitu, rounded corner. Nah kayak yang mana tadi? Nah yang rounded corner OPQ, tapi yang rounded corner ini ada efeknya, bisa ngembang dan mengecil, tapi tengahnya ini masih tetap ada warnanya gitu. Udah sih itu doang, selesai ya. Setelah dan terima kasih. Sama-sama. Woi, mari. Coba ditahan deh. Dua-dua nih, betul.
Bisa? Bisa tahan, Rek. Coba sih. Harusnya udah mati. Lampu ini nyala. Coba sebutin sih. Hah? Ini kok iso ngomongin ngene, Rek. Lah, Lo mati. wis mati dah. Coba sebutin sih. Action nih. Udah mati. Oh, Coba konekin. Tetep nge-save gak iki? Apa save? Iya. Pencetin dong biar mati dong. terus mati. Mati. Kok nggak mau coba sini? Go. Tamat. Masukin itu aja. HP-nya siapa dulu gitu? Apa? HP kita? Iya, tethering-nya.